Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan semua dalam keadaan sehat semua. Ya, oleh karena Tuhan yang senantiasa menyertai dalam kehidupan kita masing-masing. Pada sore hari ini kita mau belajar firman Tuhan, di mana sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan dalam ibadah online pada sore hari ini, kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaris sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu, berbaringlah di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul renungan firman Tuhan pada sore hari ini, Yesus penyembuhku. Bagi kita orang yang percaya, ini sesuatu hal yang kita yakini sebagai orang-orang yang percaya bahwa hanya Yesus yang menjadi penyembuh dalam kehidupan kita. Sakit penyakit yang diderita dalam keadaan apapun, situasi apapun, hanya Dialah yang bisa menolong kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana apa yang telah kita baca dari firman Tuhan tadi, yang menarik bagi saya ya di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi adalah di mana di dalam ayat yang kelima, ya, di dalam ayat yang kelima dikatakan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun bukan waktu yang singkat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini waktu yang lama. Ya, dia sudah menderita sakit penyakit. Ya, satu keadaan yang memprihatinkan. Satu keadaan yang bagi kita sesuatu hal yang bagaimana seseorang sangat dan menderita, ya, sangat menderita, ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, timbul pertanyaan bagi kita semua, ya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin kita berkata, kenapa sampai 30 tahun, 38 tahun lamanya menderita sakit? Apa yang sudah diperbuat selama ini? Apa yang sudah dilakukan selama ini? Kita tidak tahu, ya, tidak diceritakan apa yang sudah dilakukan, ya. Beda dengan kalau beberapa waktu yang lalu tentang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia sudah berobat di mana-mana, ya, kekayaannya telah habis, ya, untuk berobat, tetapi tidak membuahkan hasil. Nah, sekarang kita melihat di sini ada seorang yang sudah 38 tahun menderita sakit penyakit. Ya. Apakah 38 tahun itu dia berada terus di situ?
Kita tidak tahu. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kita lihat di sini. 38 tahun menderita. Apa sih yang menyebabkan sampai 38 tahun nggak sembuh-sembuh? Ya. Kalau kita lihat di sini yang pertama bahwa ya karena dia adalah seorang lumpuh. Dia hanya membutuhkan belas kasihan orang. Ya. Lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Secara fisik dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kelihatannya seperti itu. Ya. Dia nggak bisa melakukan sesuatu. Ya, kalau kita melihat tadi di dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang-orang timpang dan orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ya, hanya satu harapannya bagaimana ya air, goncangan air itu ada dan mereka bisa. Tapi seorang lumpuh bagaimana dia bisa melakukan demikian? Ya. Menolong dirinya sendiri saja tidak bisa. Kenapa? Keadaannya lumpuh. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang yang sakit ini adalah sakit lumpuh. Yang tidak bisa apa-apa. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita secara fisik tidak lumpuh. Tapi saya tidak tahu dengan secara rohani. Ya, dengan sekian lama ya kita ada di rumah. Ya, tapi saya yakin Bapak Ibu ya rohaninya semakin menyala di dalam Tuhan. Ya, semakin kokoh di dalam Tuhan. Ya, melakukan sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi kita melihat di sini orang yang 38 tahun sakit menderita yang ada yang terjadi pada dirinya adalah dia adalah seorang yang lumpuh. Ya, ini adalah kelemahan pertama yang ada dalam kehidupan karena dia menderita sakit, lumpuh. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan di kolam itu dan menggoncangkan air, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Seorang yang sakit 38 tahun ini, apa sih yang kita lihat sampai bisa dia menderita 38 tahun? Apa sih masalah yang terjadi dalam kehidupannya sebenarnya yang sesungguhnya gitu. Ya. Atau mungkin dengan kata lain, kekurangan apa atau kelemahan apa yang ada. Tadi kita melihat bahwa dia adalah seorang yang lumpuh. Yang kedua bahwa kita melihat di sini kelemahannya juga adalah dikatakan bahwa tidak memiliki kepastian. Coba perhatikan tadi ayat yang keempat itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu, ya, sewaktu-waktu kita nggak tahu kapan. Besok lusa, ya, nanti malam, nggak ada yang tahu kapan itu terjadi malaikat turun untuk menggoncangkan kolam itu. Sudah lumpuh, kepastian itu tidak ada. Ya, dia belum memiliki kepastian. Tetapi bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, percayalah bahwa kita memiliki kepastian di dalam Tuhan. Kita memiliki jaminan di dalam Tuhan. Ya, Yesus penyembuhku. Ya. Ini yang menjadi pengharapan kita. Ini yang menjadi keyakinan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dalam situasi keadaan pun. Mungkin masalah yang lain yang terjadi dalam kehidupan kita. Yesus memberikan jaminan. Memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Beda dengan seorang yang lumpuh ini. Yang sakit 38 tahun ini. Nggak memiliki kepastian dalam hidupnya. Tidak tahu kapan itu terjadi. Tidak tahu kapan itu malaikat Tuhan. Malaikat datang untuk menggoncangkan air. Nggak ada yang tahu.
Tapi bagi kita sebagai orang yang percaya, di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga katakan, berserulah kepadaku. Kapan saja kita minta pertolongan sama Tuhan, Tuhan akan mengulurkan tangannya. Tuhan akan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Ya. Jangan putus asa. Seorang yang sakit 38 tahun ini gak punya kepastian dalam hidupnya. Dengan kata lain, pasrah. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Juga kita melihat di sini bahwa di dalam ayat yang masih di dalam ayat yang keempat tadi dikatakan, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Yang ketiga di sini kita melihat bahwa dia nggak bisa berkompetisi dengan orang lain. Ya, kalah, ya udah lumpuh. Ya. Kalau bukan orang lain yang bisa menolongnya, ya nggak mungkin. Ya. Yang buta mungkin buta. Ya, pokoknya dia udah punya acang-acang. Wah, depan itu kolam. Lumpuh gimana caranya? Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa banyak hal kelemahan yang dialami, yang ada di dalam diri seorang yang sakit 38 tahun ini. Dia sudah lumpuh, nggak memiliki kepastian dalam hidupnya. Ya, kapan sakit penyakit ini terlepas dalam kehidupannya? Kapan sakit penyakit ini sembuh, mengalami kesembuhan? Nggak ada kepastian kapan. Ya. Lalu kemudian apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Di sini bahwa ia tidak bisa berkompetisi dengan orang lain. Kalah. Ya. Orang lain terlebih dahulu, dikatakan tadi bahwa barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ya. Orang lain udah duluan. Ya. Dia belakangan udah selesai, mungkin belum bisa apa-apa. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang sanggup menolong dalam kehidupan kita. Dia penyembuh yang menyembuhkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya yang keempat, kalau kita melihat di sini, bahwa selain itu kalau kita perhatikan kembali di dalam ayat yang ketiga dikatakan, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada yang buta, ada yang timpang, ada yang lumpuh, ya, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, kita melihat bahwa orang lumpuh ini yang 38 tahun sakit, dia berkumpul dengan apa? Orang-orang yang sakit. Dia tinggal di lingkungan yang sakit. Coba Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang tinggal di lingkungan yang sakit, ceritanya apa Bapak Ibu? Ya, sakit penyakit, penderitaan, kesusahan, kesulitan. Apakah tidak tambah sakit Bapak Ibu? Bayangkan ya. Bayangan ya, tinggal di tengah-tengah orang sakit. Ya, orang ini 38 tahun sakit, dia tinggal di lingkungan orang sakit. Ya. Coba bayangkan. Ya, tambah sakit. Yang lain menjerit, yang ini menangis, yang itu pokoknya. Wah. Ya, bisa bayangkanlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, pada sore hari ini kita diingatkan kembali sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Hanya Yesus yang bisa menolong atau Yesus yang bisa menyembuhkan dari sakit penyakit. Ya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang berikutnya, yang dimana dikatakan bahwa ayat yang ke-6 dikatakan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Wah, luar biasa ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesus katakan kepada yang 38 tahun itu, maukah engkau sembuh? Ya, kembali kepada kita. Tuhan itu menyediakan pertolongan, Tuhan menyediakan kesembuhan. Tinggal dari kita semua. Apakah kita hanya melihat keadaan kita? Ya, seperti orang lumpuh yang hanya melihat dia bahwa adalah orang lumpuh yang nggak bisa apa-apa. Tidak ada yang bisa menolong dia. Apakah kita di sini bahwa dalam hidup kita nggak memiliki kepastian? Yesus memberikan jaminan buat kita. Apakah kita merasa bahwa kita nggak bisa berbuat apa-apa? Tuhan sanggup menolong dalam kehidupan kita. Ya. Atau barangkali kita ada di lingkungan yang, ya, mungkin kita nggak tinggal di lingkungan yang ini, tapi berita-berita setiap hari, ya, tentang, ya, mungkin saat ini kan COVID-19 itu menghantui pikiran kita. Keluar dari itu, pandanglah kepada Yesus. Yesus yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Yesus yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar pada renungan sore hari ini mengingatkan kita kembali bahwa ada Yesus yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Ada Yesus yang bisa menolong sehingga kita boleh keluar dari keadaan keterpurukan, kondisi yang terjadi, yang menimpa dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Yesus, Dia sanggup melakukan segala perkara. Kiranya renungan firman Tuhan pada sore hari ini dapat menguatkan dan meneguhkan kita untuk tetap percaya kepada Yesus, sumber pertolongan, sumber kesembuhan dalam kehidupan kita. Di mana sebentar kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita. Ya, mari kita mau datang bersatu hati berdoa kepada Tuhan. Dia satu-satunya yang bisa menolong dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur sore hari ini buat firman-Mu Tuhan. Engkau penolong, Engkau penyembuh kami Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan sanggup melakukan perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebagaimana, oh Tuhan, orang yang sakit 38 tahun ini, Yesus menolongnya, Yesus menyembuhkannya pada akhirnya. Jikalau kami membaca seluruh perikop yang telah kami baca tadi, bahwa dia boleh disembuhkan karena Yesus yang menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang ada dalam pergumulan di dalam nama Yesus Tuhan, yang berikan jalan keluar. Oh Tuhan, yang kekurangan diberkati, dicukupi. Haleluya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kami naikkan padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.